Saya harap kalian baik-baik saja. Kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang analisis regresi, yang dimana analisis regresi ini adalah materi terakhir juga dalam FPP. Baik, sebelum kita mulai ke materi, mungkin ada baiknya dulu kita melakukan perkenalan. Nama saya Dewan Pertama. Dan saya Mesipa. Dan yang satu lagi adalah Bayu Trilaksana yang akan segera menyusul kita dalam kesempatan kali ini, dalam presentasi kali ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai juga ke materinya, ada baiknya kita menjelaskan sedikit tabel of content yang kita punya sekarang dalam presentasi ini. Yaitu yang pertama adalah definisi regresi, dan yang kedua adalah manfaat uji regresi, yang ketiga adalah jenis-jenis regresi, yang keempat adalah interpretasi regresi dan persamaan regresi, dan yang kelima adalah uji hipotesis dalam analisis regresi, dan tentu saja yang keenam, last but not least, is of course adalah kesimpulan dalam presentasi kali ini. Maka dari itu, jika ada pertanyaan yang ingin teman-teman sampaikan, bisa teman-teman sampaikan di kolom chat atau di kolom WA, dan juga saya meminta teman-teman untuk memperhatikan materi yang akan disampaikan. Maka dari itu, kita akan memulai ke materi yang pertama, yaitu tentang definisi regresi yang akan disampaikan oleh saudari Eva. Saya akan menjelaskan tentang definisi regresi. Apa itu regresi? Regresi adalah suatu metode analisis yang biasa digunakan untuk melihat pengaruh antara dua atau banyaknya variabel. Analisis regresi ini merupakan suatu metode atau teknik analisis hipotesis penelitian untuk menguji dan ada tidaknya pengaruh antara variabel satu dan dengan variabel yang lain yang dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik regresi. Oke, selanjutnya di sini ada manfaat uji regresi. Yang pertama yaitu membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasarkan pada nilai variabel bebas. Dan yang kedua yaitu untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi, dan yang ketiga yaitu meramalkan nilai rata-rata variabel bebas yang didasari nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Selanjutnya yaitu adalah contoh-contoh bentuk hubungan. Di sini terdapat contoh-contoh bentuk hubungan, yaitu ada 5. Apa saja contoh-contoh bentuk hubungan itu? Yang pertama yaitu berat orang dewasa laki-laki sampai taraf tertentu akan bergantung pada tinggi badannya. Yang kedua, hasil produksi padi akan sangat bergantung pada jumlah dan kualitas pupuk yang digunakan. Yang ketiga yaitu hasil omset penjualan sebuah supermarket akan dipengaruhi oleh banyaknya pengunjung. Dan yang keempat yaitu tekanan dari semacam gas akan bergantung pada besaran temperatur yang diberikan. Dan yang terakhir yaitu adalah produktivitas kerja suatu institusi sangat bergantung pada motivasi kerja dan kompetensi pegawai institusi tersebut. Dan berikutnya yaitu adalah jenis-jenis regresi. Jenis-jenis regresi ini dibagi menjadi 2, yaitu regresi linier dan regresi non-linier. Regresi linier dibedakan menjadi 2, yaitu regresi linier sederhana. Regresi linier sederhana yaitu regresi yang analisis data yang hanya terdiri dari satu variabel bebas atau X dan satu variabel terikat yaitu Y. Secara sistematis dapat dituliskan sebagai berikut: Y sama dengan A tambah B X tambah E. Keterangannya di sini yaitu A sebagai konstanta, B sebagai koefisien regresi, X sebagai variabel bebas, Y sebagai variabel terikat, dan E yaitu error. Yang kedua yaitu regresi linear berganda atau multiple regressions. Regresi linear berganda ini adalah suatu analisis regresi yang terdiri dari satu variabel bebas X dan satu variabel terikat yaitu Y. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut: Y sama dengan A tambah B1X tambah B2X2 tambah bla 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 B1XN tambah E. Keterangannya di sini yaitu A sebagai konstanta, I sebagai koefisien regresi, X1, 2, N yaitu sebagai variabel bebas, dan Y sebagai variabel terikat, dan E yaitu error.
Di sini kita berlanjut ke regresi non-linear. Regresi non-linear ini merupakan salah satu metode untuk memperoleh model non-linear yang menyatakan variabel dependen dan independen. Apabila hubungan fungsi antara variabel bebas x dan variabel tidak bebas y bersifat non-linear, yaitu penyebaran data xi dan yi tidak mengikuti garis lurus tetapi membentuk suatu bentuk kurva tertentu atau parabolik, katakanlah kurva eksponensial, maka analisis regresi yang cocok untuk menenangkan hubungan antara antara x dan y tersebut adalah analisis regresi nonlinear sederhana. Regresi nonlinear model kuadratik adalah model regresi yang parameternya adalah nonlinear. Artinya apabila diturunkan terhadap parameternya sendiri, maka hasil yang didapat masih mengandung parameter. Model regresi kuadratik itu adalah sebagai berikut, yaitu y sama dengan a tambah b 1x1 tambah b 2x kuadrat 2 1 tambah y. Dengan penjelasan di sini yaitu a sebagai konstanta, bi sebagai konvensi regresi, xi sebagai variabel bebas, dan y sebagai variabel tingkat, dan yang terakhir e yaitu error. Oke, materi selanjutnya yaitu contoh soal yang akan disampaikan oleh Yudi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas contoh soal tentang regresi itu sendiri. Yang dimana kita punya sekarang adalah sebagai contoh berikut ya. Oke, sebagai contoh di sini ada penelitian dengan judul pengaruh stres kerja terhadap kinerja kesimpulan sementara yang diajukan dan yang akan diuji dengan analisis regresi linear sederhana adalah pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Ya, kita bisa lihat di tabel berikut ada sekitar 12 kolom dan X di sini melambangkan tentang stres kerja dan Y adalah kinerja pegawainya itu. Dan yang bisa kita lihat dengan bermacam-macam statistik dan data yang dimiliki kita di sini, kita akan mencari tahu apakah benar gitu ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai secara yang diuji dengan analisis regresi linear. Baiklah, yang pertama kita akan menggunakan SPSS. Jadi yang pertama itu buka lembar kerja SPSS lalu klik variable view. Nah, selanjutnya pada kolom name untuk baris pertama tulis X, baris kedua Y, lalu pada kolom label baris pertama tulis stres kerja dan baris kedua tulis kinerja pegawai untuk pilihan lainnya dan biarkan tetap default. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar berikut, ya kurang lebih seperti itu. Lalu yang kedua, langkah berikutnya klik data view atau dari tampilan data view terlihat ada dua nama variabel, yakni X dan Y. Selanjutnya masukkan data penelitian dengan ketentuan X untuk data stres kerja, Y untuk kinerja pegawai. Pada saat memasukkan data penelitian harus dilakukan dengan teliti dengan cermat, karena jika terjadi kesalahan pada proses penginputan maka output SPSS tidak akan mengeluarkan hasil yang akurat sesuai dengan harapan. Seperti yang bisa kita lihat di sini, X dan Y ya, X untuk untuk stres kerja dan Y masukkan data Y untuk kinerja pegawai. Itu untuk langkah yang kedua. Baiklah, yang ketiga, jika sudah yakin diinput dengan benar, langkah selanjutnya adalah klik menu Analyze, kemudian klik Regression, lalu klik Linear. Maka saat sudah selesai, saat sudah yakin dengan diinput dengan benar, teman-teman bisa melakukan langkah selanjutnya yaitu klik Analyze terlebih dahulu ya, lalu kemudian klik Regression. Setelah itu, setelah Regression, tulis Linear seperti gambar berikut. Dan yang keempat adalah setelah itu akan muncul kotak dialog linear regression. Masukkan variabel stres kerja atau X ke kotak independen S. Dan masukkan variabel kinerja Y ke kotak independen. Caranya dengan mengklik tanda panah yang tersedia. Selanjutnya pada bagian method, pilih enter dan abaikan pilihan yang lainnya.
Dan yang kelima, langkah terakhir, klik OK, mengakhiri perintah, maka akan keluar output SPSS regresi linear sederhana sebagai berikut. Yang dimana di sini adalah satu model, variable enter adalah stress kerja, variable remove tidak ada, dan method adalah enter, dan terdapat hasil A, dependent variable kinerja pegawai, dan all requested variable enter. Keterangan yang perlu teman-teman ketahui adalah menjelaskan variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan dalam regresi linear. Ada dua cara, yaitu model summary yang bisa kita lihat di gambar pertama, dan yang kedua adalah ANOVA 3 ya. Jadi terdapat regresi residual dan totalnya itu. Jadi ada dependent kinerja pegawai dan prediktor stres kerja itu sendiri. Dan keterangan juga berfungsi untuk uji F dalam analisis linear berganda juga, constant stres kerja dan dependent variabel kinerja pegawai juga, seperti gambar yang kita bisa lihat di sini. Baiklah, terkait materi selanjutnya adalah membuat persamaan regresi linear sederhana dengan saudara Bayu Trilaksana. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu tentang membuat persamaan regresi linear sederhana. Secara umum, rumus persamaan regresi linear sederhana adalah Y sama dengan A tambah B X. Untuk mengetahui nilai koefisien regresi tersebut, kita dapat berpedoman pada output yang berada pada tabel coefficient pada tabel berikut. Nah, seperti yang kita bisa lihat, A sama dengan angka konstan dari unstandardized coefficient. Dalam kasus ini, nilainya sebesar 35,420. Angka ini merupakan angka yang konstan, yang mempunyai arti bahwa jika tidak ada stres kerja dalam kurung X, maka nilai konsisten kinerja pegawai dalam kurung Y adalah sebesar 35,420. Nah, untuk selanjutnya yaitu B atau sama dengan angka koefisien regresi. Nilai sebesar min 0,511 atau min 0,511. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% tingkat stres kerja dalam kurung X, maka kinerja pegawai dalam kurung Y akan meningkat sebesar minus 0,511. Nah, karena nilai koefisien regresi bernilai minus, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa stres kerja dalam kurung X berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai dalam kurung Y. Sehingga persamaan regresinya adalah Y sama dengan 35,420 dikurangi 0,511X. Dan yang selanjutnya yaitu tentang uji hipotesis dalam analisis regresi linear sederhana. Nah, untuk uji hipotesis ini sendiri yaitu uji hipotesis atau uji pengaruh berfungsi untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak. Sesuai dengan hipotesis yang sudah diajukan yaitu H0 sama dengan tidak ada pengaruh stres kerja dalam kurung X terhadap kinerja pegawai dalam kurung Y. Kemudian HA sama dengan ada pengaruh stres kerja dalam kurung X terhadap kinerja pegawai dalam kurung Y. Nah, untuk sementara itu, untuk memastikan apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak dalam arti variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, kita dapat melakukan uji hipotesis ini dengan cara membandingkan nilai signifikan atau sig dengan probabilitas 0,05 atau dengan cara lain, yakni dengan membandingkan nilai T hitung dengan T table. Nah, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi ini. Nah, untuk kesimpulannya yaitu
Analisis regresi atau peramalan adalah suatu proses yang memperkirakan secara sistematis tentang apa yang paling mungkin terjadi di masa yang akan datang. Nah, berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki agar kesalahannya dapat diperkecil. Kemudian untuk persamaan garis regresi yaitu model hubungan antara dua variabel atau lebih, yaitu antara variabel bergantung atau dependent variable dengan variabel bebasnya. Mungkin sekian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik yang di atas. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.